Hari ini kita memasuki hari hampir menjelang hari terakhir, hari Jumat. Hari yang keberapa ya? Hari yang kelima. Kita akan mulai dengan doa, lalu kita juga akan sebagai rasa hormat kita kepada negara, kita akan mengikuti. Setelah doa, kita akan menyanyikan Indonesia Raya dalam hati, dan panitia akan menyiapkan. Untuk mengawali acara hari ini, supaya afdol dan diberkati oleh Tuhan, maka dengan rasa hormat kami memohon Bapak Guido Sigiru untuk membuka doa, karena dari kemarin saya sebenarnya ingin mendengar suara Bapak Guido. Nanti yang penutup bisa Ibu Lili. Monggo Bapak, kita buka dengan doa. Baik, Bapak, Ibu, Suster, jika ada juga bergabung bersama kita, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh dapat merasakan kasih-Mu. Kami dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kami pada hari ini dalam program organisasi penggerak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas rahmat yang kami dapat terima. Bapa, mulai pagi ini hingga siang nanti, kami akan latihan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang kami bahas dapat kami terima dengan baik Tuhan, untuk kami terapkan dalam panggilan kami sebagai guru, pengajar, dan mendampingi anak-anak didik yang Kau titipkan kepada kami. Kami berdoa juga bagi panitia dan juga narasumber yang akan memberikan materi pada hari ini. Kiranya juga Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan kami dapat menerima dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya. Kami serahkan hidup kami kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Guido Sigiru, dan sebagai rasa hormat kita dan rasa nasionalisme kita, maka marilah kita mengikuti dalam hati menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak Henry.
Baik, terima kasih Pak Henry. Hari ini, Suster, Ibu, Bapak, kita akan mendapatkan insight-insight yang baru berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan desain instruksional. Tetapi pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya karena Pak Heriberto Satya ini baru bisa bergabung dengan kita hari ini, artinya sebagai narasumber yang baru hadir di sini, di Training of Trainers ini, maka sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Sebentar. Baik, saya izin share screen Pak Heri sebagai narasumber. Beliau adalah narasumber kita hari ini, Dr. Andes Heribertus, SAS, MPD. Lahir di Semarang, 8 Februari 69, masih muda sekali. Dari SDPL Bernardus Semarang, SMP-nya Pangdiluhur Dominikus Savio, SMA-nya Sin Louis Semarang, pendidikan S1 ditempuh di Fisika IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, D1 juga analis sistem IMKA, sekarang Udinus, lalu S2-nya pengembangan kurikulum Universitas Negeri Semarang, lulus dengan pujian, cum laude, IPK 4,0. Yang lain tidak ditulis karena IPK yang lain 5,0. Kontaknya ini boleh disimpan seandainya nanti, karena dia juga seorang konsultan pendidikan. Lalu pengalaman kerja perlu saya bacakan karena supaya kita tahu sejarahnya. 94 sampai 2005 mengajar fisika di SMA Krista Mitra Semarang. 94 sampai 96 mengajar fisika sekaligus wakasek kurikulum di SMA yang sama di Semarang. 96 sampai 98 mengajar fisika, wakasek, humas, dan kepala lab audio visual di SMA yang sama. 98 sampai 2005 mengajar fisika dan komputer, makromedia flash, dan MYUB, accounting di SMA yang sama. 2005 rupanya bosan menjadi guru karena passion pendidikannya belum tersalurkan di sana dan membangun bisnis bimbingan belajar. 2005 sampai 2009 menjadi direktur dan pemilik bimbingan belajar Magicmatics dengan 5 outlet, 4 diantaranya di-franchise-kan. 2009 sampai 2010 Business Development CV Kinerja Pangan Makmur, bergerak di bidang restoran cepat saji Masjid. 2009 sampai 2011 bisnis penerbitan buku Suara Media. Lalu 2006 sampai sekarang juga menjadi pembicara seminar pendidikan dengan area geografis Sumatera yang kemarin juga saya sampaikan, Jawa, Madura, dan Bali. 2009 sampai sekarang Direktur Sekolah Olimpiade, Lembaga Pelatihan Olimpiade. Beliau juga mondar-mandir Jawa, Medan, Jawa, Sumatera, karena harus mengajar di Medan sana. 2009 sampai sekarang pelatih Olimpiade Fisika SD, SMP, dan SMA. Mungkin tahun depan juga perguruan tinggi. 2011 sampai 2012 manajer produksi dan finance perusahaan agro pisang tropika. Suster, Ibu, Bapak, ternyata bakul pisang. Lalu 2012 sampai 2013 franchiser rumah makan Bebek Pato. Ya ampun. 2014 sampai sekarang seorang direktur kurere konsultan pendidikan fokus pada kurikulum. Lalu 2015 sampai sekarang anggota Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, HIPKIN. Tahun depan
Pak Heribertus mau bergabung juga dengan Perbakin. Kalau sekarang masih Hipkin. Kompetensi. Nah, kompetensi. Saya bacakan semua saja daripada saya salah. Pelatih Olimpiade Fisika SD, SMP, SMA, desainer kurikulum, perancang pengembangan, implementasi, evaluasi teknologi pembelajaran, praktisi hipnosis bersertifikat IBH. Tidak tahu ini IBH atau IBH. Prestasi, ini tak pameri semua saja, tidak apa-apa. Tahun 2009, International Mathematics and Science Olympiad, IMSO, Yogyakarta, medali emas. Oh, enggak, ini tak baca semua ya, maaf ya, suster ibu bapak. 2018 OSN, medali perak, 2019 juara 1, juara 2, juara 3, terus OSP, juara 3, OSN, medali perunggu, yang Olimpiade SMP ini penting, 2009 ini tingkat provinsi, lalu 2010 medali emas Best Theory and Best Experiment Fisika, kemudian International Junior Science Olympiad IJ di Nigeria, jadi sudah go internasional di sini. 2011 medali perunggu, lalu 2012 di Pontianak, finalis fisika Matthew Yuse. Kemudian sampai 2015 dan sampai sekarang. Oke. Kapan bawah? Mana? Oh, tulisan buku. Ini tak lewati yang ini. Tulisan buku, multimedia pembelajaran dengan makromedia Autoware 6, Andi Yogyakarta, Matematik 1, Matematik 2, Arithmetic Indonesia Tera, langkah cepat tepat sukses UAS BN SD, terbitan Tera juga, penerbitan mandiri, bisnis gampang bergelimang uang. Wah, nanti kalau pengen uang banyak, baca buku ini. Buku matematika jurus jitu sukses UAS BN SD, melejitkan kecerdasan matematika buah hati Anda. Semua diterbitkan. Buku elektronik ada 3, media cetak, UN di Simpang Jalan, Suara Merdeka, pembelajaran dengan multimedia, majalah pendidikan Gerbang, lalu internet sebagai media pembelajaran, majalah pendidikan Gerbang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karya ilmiah tesisnya pengembangan desain instruksional dengan model Azure pada pembelajaran matematika sekolah dasar untuk meningkatkan literasi keuangan. Kiranya itu yang bisa saya perkenalkan, dan supaya kita terjawab rasa penasaran kita bagaimana pengembangan kurikulum dan desain instruksional di nanti sore, maka waktu kami percayakan kepada Bapak Heribertus Satya Adi. Terima kasih Pak Adi. Masuk ya suara saya ya. Suster, Bapak Ibu, maaf Pak Adi, ya begitulah. Tapi bahwa perjalanan hidup saya sebagai pendidik simpang siur. Tapi kita akan mulai pagi hari ini setelah kemarin berhari-hari Mas Hendi Kiawan Buderwarto memberikan materi, Pak Adi juga memberi materi, di mana materi-materi itu semuanya kalau di Mas Hendi tentang core value, budaya sekolah, Pak Adi tentang karisma kepala sekolah, terus tujuan akhirnya tentu ingin agar sekolah itu baik dan berdampak pada siswa. Tetapi mungkin dari Bapak Ibu semua, suster, berpikir terus caranya itu untuk mengimplementasikan di sekolahan bagaimana? Tentunya berpikir seperti itu ya. Suster, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, sebelumnya saya izin share screen langsung ya.
share screen. Gini. Tenang. Apakah terlihat, Suster, Bapak Ibu, Ampun, Bapak. Google Classroom di daftar kita yang ada di Google Classroom ini ada 7. Padahal seharusnya ada 10 ya. Ya. Nah, kira-kira yang belum bisa masuk kenapa ya? Bisa dicek di emailnya mungkin. Gimana caranya daftar, Pak? Karena saya sudah memasukkan beberapa materi di ini, di Google Classroom. Yang ini nanti akan kita pakai sebagai apa atau ini namanya media, sarana lah, sarana kita berkomunikasi biar artefak kita terekam di dunia maya. Yang sudah bisa, rata-rata semua sudah bisa ya, sudah bisa masuk di ini Google, di kelas kita semua sudah ya. Sudah? Oke. Kalau begitu saya akan mulai. Kita akan mulai. Kalau dimulai aku belum masuk. Hah? Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah pengembangan kurikulum. Slide saya bisa kelihatan ya. Kelihatan. Belum masuk. Bentar, ini ya. Iki kita ya. Presentasi saya kelihatan, Bapak Ibu Suster? Ampun, Bapak. Kelihatan ya? Bisa, Pak. Ya. Yuk kita mulai tentang yang pertama. Sejak kemarin kita sudah disuguhkan tentang model program Luber. Model program Luber bisa kita lihat modelnya semacam ini, dan ini akan bisa berbeda-beda di setiap sekolah. Model program ini adalah model program untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diminta oleh Kemendikbud. Kebetulan berdasarkan riset 100 tahun FIC berkarya di Indonesia, kami, saya, Pak Adi, Mas Hendi, itu melakukan riset dan salah satunya menemukan model core value yang kemarin sudah disampaikan Mas Hendi, dan menemukan model Luber ini, literasi unggul berkarakter. Kemarin kita ini sudah dibahas di bagian yang kiri, sudah dibahas oleh Mas Hendi. Core value, pendekatan budaya, budaya sekolah, dan seterusnya. Nah, itu semua nanti akan kita kembangkan di dalam kurikulum ini. Pertanyaannya kan ke sana. Gitu ya. Nah,
model Luber ini yang dilakukan oleh para bruder misionaris, bruder FIC dari Maastricht datang ke Indonesia. Saya berharap nanti kita bisa diskusi banyak tentang model Luber dan juga tentang pengembangan kurikulum. Model yang tentunya dari suster Bapak Ibu ada yang berbeda dengan yang ada di sini, tidak apa-apa. Itu harus sebetulnya. Semua yang kita lakukan itu demi kebaikan ekosistem sekolah dan juga berdampak pada siswa, guru, dan seterusnya. Terutama ini, dampaknya harus ke siswa. Salah satu indikator berdampak yang diminta oleh Kemendikbudristek oleh Mas Nadiem Makarim adalah di literasi, numerasi, dan karakter. Jadi nanti semua yang kita bicarakan ini muaranya adalah harus berdampak pada peningkatan kompetensi siswa di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Begitu. Kecenderungan di sekolah-sekolah kita itu mulainya dari ini. Pembelajaran, proses belajar mengajar, kemudian langsung melihat dampaknya di raport. Tetapi apakah evaluasi pembelajaran desain instruksional itu dilakukan oleh para guru, oleh para kepala sekolah? Kemungkinan tidak. Kemungkinan ya, suster Bapak Ibu. Karena dulu waktu saya jadi wakasek kurikulum juga tidak pernah. Jadi guru juga tidak pernah melakukan evaluasi desain instruksionalnya. Apalagi mengevaluasi kurikulum yang kita kembangkan. KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya setiap sekolah diminta oleh negara untuk mengembangkan kurikulumnya. Harus membuat, karena itu ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Tentunya suster Bapak Ibu sudah sering dan tentu paham ya, tahu tentang Undang-Undang Sisdiknas. Tetapi apakah tahu bahwa harus mengembangkan kurikulum? Mungkin tahu, iya. Untuk melaksanakannya mungkin sudah, karena kalau dari pemerintah ada buku 1, buku 2, buku 3. Demikian. Oke, ini sedikit tentang program Luber, literasi unggul berkarakter. Mungkin, nah, kita akan coba melihat atau mengkaitkan apa yang kemarin dibicarakan atau yang disampaikan oleh Mas Hendy tentang core value, itu posisinya ada di mana? Dikaitkan dengan 8 standar nasional pendidikan. Kita tahu ya Bapak Ibu semua, di bagian bawah ini adalah manajemennya. PTK, Sarpras, pembiayaan, pengelolaan, naik. Di sini adalah proses pembelajaran, penilaian, isi dari pembelajaran itu, dan seterusnya. Yang akhirnya meluluskan siswa yang mempunyai kompetensi. Yang disasar oleh
Mas Nadiem saat ini, kompetensi yang bagaimana? Yaitu kompetensi di bidang literasi, numerasi, dan karakter. Core value letaknya di semua lini, di semua bagian ini, Suster, Bapak, Ibu. Seluruh ekosistem sekolah harus menginternalisasi core value yang dimiliki oleh sekolah yayasan tersebut. Kemudian di dalam proses pembelajarannya, di dalam proses pengembangan kurikulumnya, core value juga harus masuk. Sehingga saat anak itu lulus, karakter yang terbentuk sesuai dengan core value yang dimiliki oleh setiap sekolah. Sampai di sini, kira-kira sudah ada gambaran, Suster, Bapak Ibu semuanya? Semoga ada gambaran ya, kenapa kemarin selalu didengung-dengungkan pendekatan budaya, kemudian core value, budaya sekolah. Budaya sekolah karena di slide yang sebelumnya ini, di sini, ini adalah 7 unsur budaya yang harus digali di setiap sekolah agar terbentuk ekosistem sekolah yang sesuai dengan budaya dan core value sekolah tersebut. Gitu. Nah, menurunnya di pengembangan kurikulum. Ya, kira-kira nanti Suster, Bapak, Ibu semuanya akan mendampingi para kepala sekolah untuk memahamkan bagaimana budaya sekolah dan core value ini harus masuk di dalam setiap lini 8 standar nasional pendidikan. Ini kita baru berbicara pendidikan negara ya. Padahal dari gereja itu juga ada. Dari yayasan nanti standarnya juga ada. Dan banyaklah. Tetapi kita ke nasional terlebih dahulu. Terus, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik para guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan lain-lain, kemudian bertanya, lah, apa sih yang harus disampaikan kepada siswa? Saya pakai terminologi siswa saja ya, biar gampang, biar cepat. Ya, yang disampaikan ya pelajaran yang ada itu toh Pak. Ya, betul. Terus apa lagi? Nah, itulah yang akan kita coba gali, Suster, Bapak, Ibu. Terus bagaimana cara mengajarkan hal tersebut? Cara merencanakan apa yang akan diajarkan itu. Ya. Pertanyaan kita pagi ini 2 yang akan kita jawab. Apa dan bagaimana? 2 pertanyaan ini. Tapi ini prodi yang berbeda. Ini prodi pengembangan kurikulum. What itu prodi pengembangan kurikulum. How itu prodi teknologi pembelajaran.
Nah, bot itu berbicara tentang apa yang diperlukan siswa atau apa yang diajarkan ke siswa. Nanti kita akan berbicara terus bagaimana cara menemukan apa sih yang diperlukan oleh siswa. Kesenangan siswa apa yang bisa nanti ke depan menggapai cita-citanya yang luhur. Biasanya ingin menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Cita-cita anak seperti itu. Kemudian, bagaimana cara mengajarkannya? Ini proses belajar mengajar. Dua ini harus didesain. Suster, Bapak Ibu sekalian, saya tanya, tadi sebelum atau tadi malam, Bapak Ibu suster mempunyai rencana apa yang di benak atau di pikiran suster Bapak Ibu? Ada ya? Iya, Pak. Wah, besok pagi ini ada Zoom TOT. Ini yang harus saya kerjakan, begini, dan seterusnya. Pasti, saya yakin yang ada di ruang Zoom ini, di benaknya ada rencana-rencana. Saya yakin. Nah, suster, Bapak, Ibu semuanya, saya sering mendengar istri saya mengatakan begini, besok pagi bangun, terus ke dapur, masak nasi, bersih-bersih ini nanti jam ini begini, jam ini begini. Sebelum tidur seperti itu. Ini simpel, suster Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, apakah suster Bapak Ibu merencanakan masa depan siswa, suster, Bapak, Ibu semuanya di dalam sekolah suster, Bapak, Ibu semuanya? Monggo, ada yang bisa jawab ini enggak? Pak Aka, suster Romana Pane, Suster Kordia Tinambuan, Pak Guido Sigiru, Pak Krismanus Simarmata, Ibu Pita Silalahi, Suster Luciana, Pak Kristiawan Triwardana, Ibu Baik, Pak Lili Eri, Kaunang. mungkin mencoba sharing. Jadi tentu saja menurut kami, menurut saya utamanya untuk Bu mendesain. Lili Kaunang, pernahkah Ibu merencanakan masa depan siswa? Ya pasti, Pak. Siswi SMP Katolik Gonzaga ya, Bu? Iya. Ya pasti secara umum, Pak, kami lewat pembelajaran kami, Ya, kami ingin enggak dengar masa ya depan suaranya mereka. Benar, Bu Lili. Sebentar Ibu.
Mic-nya sudah open, Sudah. tapi nggak dengar suaranya. Oh, Itu dengar. Loh, Halo? sebentar Ibu, narasumber Oh, ya. belum bisa mendengar. Oh ya, mohon maaf Pak. oh, Pak tutup pintunya Pak. Sudah. sudah. Silakan. Oke, kita diskusi. Sudah. Gimana Bu Lili Kaunang? Ya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf sebelumnya, kami tadi karena banyak gangguan, terutama gangguan internet, jadi sering terpental di room juga yang tadi. Jadi ada hal-hal yang mungkin terlewati. Tapi kalau Pak Heri bertanya, apakah kami pernah merencanakan masa depan anak-anak kami? Yang pasti, ya Pak. Ya. Kami sebagai bagian dari sekolah, pengajar, guru juga, kami memastikan bahwa anak-anak kami masa depannya mereka harus cerah. Ya. Mereka harus menjadi orang-orang yang baik. Ya. Itu Pak. Ya. Itu tujuan persekolahan kami, mendidik anak-anak kami, masa depan mereka bisa menjadi anak-anak yang baik, dan tentunya menjadi orang yang berguna bagi gereja maupun masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Lili Kaunang. Kita sampling satu saja ya. Ternyata ya, kita harus bertanggung jawab di masa depan anak-anak kita. Oke, sekarang tentunya suster Bapak Ibu semuanya sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah dan tentunya sudah di luar kepala di dalam menjalankan roda kehidupan sekolah. Kita akan belajar bersama-sama untuk merencanakan lebih detail dalam dokumen kurikulum kita. Oke. Terima kasih banyak Bu Lili sudah mewakili. Kita semua bahagia kalau kita bisa merencanakan masa depan anak-anak kita.